di sesi hari ini, alright, teman-teman, topiknya adalah emerging opportunities di dalam Web 3.0. Nah, yang teman-teman yang belum tahu Web 3.0 atau tentang NFT gitu, hari ini kalian bakal tahu nih. Tapi bukan sekedar Web 3.0 dengan crypto doang ya, tapi you know how design sama bisnis itu bisa reach their fullest potential. Karena personally I believe that the future is in the blockchain. Yeah, the future is Web 3 gitu. Dan hari ini kebetulan, you know, these speakers here, Olia, CMO of Remote Skill Academy, Tommy Chandra, you know, artist, illustrator, and Ruwan, yeah, founder of Metarupa, as well as he is a sound designer, which is pretty cool. So, but what is the coolest thing of these three speakers adalah mereka semua co-founders of NFT, Robomod. All right, so mungkin kalian udah pernah dengar Robomod. If not, today you'll be hearing everything about Robomod. Dan juga kenapa itu adalah hal yang NFT yang menarik. Dan juga ini maybe this could be like a glimpse to what the future of business kalau diintegrasi dengan itu ya Web 3.0 gitu. Alright, so maybe you know let's cut to the chase and let's just start. And before we start, teman-teman, seperti sesi yang tadi, kalian boleh masukin question answer ya. Kita sekarang udah ada 111 participants. Jadi everyone is super excited, really super excited for you know this very session. Dan kalau ada pertanyaan apapun from now till you know 45 minutes ya, till 3:45, okay? Atau till the end of the session ya, kita ada jam, alright, for this session Q&A, alright? Jadi masukin aja ke boxnya gitu, alright? So we will start with Olia. You know, maybe you can introduce yourself briefly and let us know, like, you know, what Remote Skill Academy is and where you're at like, you know, Web 3.0. Thank you, Regan. Ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja ya? Iya, boleh. Ya, oke. Nama saya Aulia, bisa dipanggil Lia, actually. Panggil Lia aja, Regan, biar gampang. So I'm the CMO of Remote Skills Academy. And what is Remote Skills Academy? We are an impact-focused program. Basically, we are a non-profit organization. Kita mulainya dari Bali sebenarnya waktu itu. Awalnya sebenarnya untuk bridging skills-skills digital nomad yang datang ke Bali dengan local people. Tapi kemudian pandemic happens dan memberikan even better context for what we are trying to do. So we help reskill and upskill Indonesian youth with digital skills. At that time yang kita mulai adalah dengan skill virtual assistance. Virtual assistance itu intinya adalah agar semua orang bisa, Indonesian youth tuh bisa bekerja dari mana aja, jadi remote ya. That's why kita remote skills gitu ya. So we want more people have this freedom of working from anywhere and for clients di mana aja juga gitu loh, ya kan? Kalau Lia sekarang kerja dari mana? Saya dari Bali kerjanya. Oke. Ya, saya kerja dari Bali, teman-teman. Dulu anak Jakarta, by the way. Kemudian pas pandemi pindah ke Bali 2 tahunan yang lalu, gitu. And then where I am on Web3 space gitu ya. Ya, tadi udah diperkenalkan juga bahwa saya adalah salah satu co-foundernya Robomod NFT. Ini project pertama saya di Web3 ya. Jadi awalnya kalau masuk ke Web3 itu taunya dari kripto dulu ya. Jadi ikutan kripto dulu, ikut invest dulu, and then ngumpul-ngumpul dulu sama anak-anak Web3 yang di Bali, which is komunitasnya banyak di sini macam-macam. Jadi pengetahuan saya sekarang sih udah lumayan, tapi menurut aku sih apa ya, step by step ya. Jadi I cannot say bahwa I already know everything gitu ya, enggak juga gitu. Justru very beginning. Cuma I'm willing to kalau istilahnya orang tuh apa ya, membangun pesawat sambil menerbangkannya gitu. That's a good saying. So ya, ini so where I am nggak tahu ya, dari 1 ke 10 mungkin masih 4,5 mungkin ya, on the way. Alright. Thank you so much. Maybe next we can go to Ruwan.
You can share a little bit more tentang background kamu sebagai sound designer. Aku juga tertarik banget dengan itu, dan juga how do you found out what Metarupa is, dan juga seperti Lia, from the scale of 1 to 10, where are you at di Web 3.0? Ya, boleh. Jadi aku ke sound design karena dulunya musik ya. Terus ya dari musik, aku dari dulu memang suka film, dan pada satu waktu aku sangat fokus aku pikir ini yang kayak misalnya kita nonton Suara Naga, who makes this gitu loh. Akhirnya discovered the wonderful world of sound design, dan akhirnya kuliah di Inggris di Royal College of Arts, tapi di bagian National Film and Television School (RFTS). Dan di sana aku 2 tahun S2 bener-bener sound design, dan itu walaupun sekolah itu lebih kayak post production house karena bener dikasih tugas terus kayak udah aja kerjain gitu ya, kayak they learn from practice. Dan aku cukup serius di sound design because I love storytelling. Tapi tahun 2020 aku mulai fokus banget ke NFT. Nah, aku fokus ke NFT karena aku memang dari dulu suka teknologi. Jadi ya kalau kita anak seni dan teknologi, ya biasalah, kalau selain musik dulu aku juga fotografi dan video gitu, pasti kita cari tahu tentang storage, aplikasi terbaru, terus gadget-gadget terbaru gitu ya. Nah, datanglah si blockchain. Jadi aku udah tahu blockchain dari 2015, cuma NFT ini dari 2017. Waktu 2020 datang, aku lihat NFT semakin serius. Dan aku baru ngeh 3 tahun setelah aku beli NFT pertamaku di akhir 2017, aku baru ngeh bahwa NFT ini it's so much more than what it is now. Dalam arti itu kayak misalnya kalau kita jelasin Web 2 ke orang zaman dulu, orang pikir internet, kamu bisa baca di internet, oh ada website, ada email, terus orang kayak okay, that's it. Dan ya kamu bisa dengerin radio, and they're like okay, that's it. Tapi ya sekarang we couldn't live without internet. This whole thing is on the internet ya. Jadi Web3, NFT itu bagian dari satu ekosistem yang kita suka sebut Web3. Dan apa itu Web3? Ya singkatnya, it's the next evolution of the internet ya. Itu yang banyak orang percaya dan butuh mass adoption, but it will happen. Nah, jadi 2021 kita pameran akhirnya dengan beberapa seniman crypto artist, dan terdirilah Metarupa. Metarupa ini pada dasarnya tuh komunitas kreator di Web3. Jadi dan kreator apapun ya, bisa bukan hanya desainer, ilustrator, tapi videografer, musisi, bahkan writers, apapun itu ya, that's a creator. Content creator juga creator. Ya. Jadi that's Metarupa. Yeah. Awesome. Thank you so much for sharing. By the way, curious, your first NFT itu apa? My first NFT itu CryptoKitties. Oh. Ya, jadi aku beli kucing, dan aku waktu itu permainannya tuh saat kita beli 2 kucing bisa dikawinin dan nanti telurnya keluar. Terus setelah berapa hari telurnya hatch dan jadi kucing. Gitu. Kita tahu kucing nggak keluar dari telur ya, tapi ya namanya game. Sedikit kayak Tamagotchi. Ya. Aku juga mau bilang, cause my first NFT was Axie. So Axie Infinity itu juga gitu, ada betul. menarik, terus bisa hatch out an egg gitu loh. Betul. Gitu ya. So by the way teman-teman, kalau kalian belum tahu ya, NFT itu bukan cuma gambar dong. Jadi tadi udah ngomong tentang content creator, so people yang photographers, sound mixers gitu, even music, video, itu semua bisa jadi NFT gitu ya. So we'll dive into that later on in depth gitu. Tapi sebelum itu, mungkin Tommy can tell us a little bit about yourself, dan juga mungkin serta ini Shield Robomods. Alright? Halo. Beda ya kalau yang tadi ngomong sound designer, suaranya beda gitu. Halo, aku Tommy. Aku aku ilustrator, terus ya graphic designer juga, terus ya I have my small studio lah ya, graphic design dan ilustrasi called Hemlo. Terus aku di Web2 kan udah cukup lama lah ya, maksudnya dari hampir more than 12 tahun. Terus ya setelah pandemic hits, ya
then ada Clubhouse, dari sana kita tahu namanya crypto, blockchain, NFT kan. Nah dari situ juga aku baru belajar sih, maksudnya jadi aku ya termasuk baru lah di dunia blockchain sama NFT, jadi ya mau jalan 2 tahun. Terus apa lagi ya? Ya aku senang sih, maksudnya ya blockchain is a new technology lah ya. Terus ya NFT is part of them. Terus ya apa lagi ya? Terus ya sebagai orang yang curious aku suka sih, maksudnya seni desain itu kan tetap related lah ya. Jadi memang, dan apa ya, kenapa aku tertarik NFT juga karena mostly semua teknologi adoption itu mulainya dari seni dulu ya, atau mulai dari desain dulu sih masuknya. That's why ya aku tertarik sih sama teknologi ini. Cool. Mungkin boleh ceritain dikit tentang Robomod nggak? Itu Tommy yang gambar semuanya atau gimana sih? Oh iya. Jadi Robomod itu termasuk project generatif ya. Generatif itu berarti kan aku bikin beberapa asetnya, threads. Kalau di dalam NFT istilahnya threads. Nah itu jadi aku gambar manually tapi di dalam komputer, jadi digital ya, masih tetap gambar pakai tangan sama mouse. Terus ya ini project generatif pertama aku di Ethereum. Dan kita juga konsepnya tuh small batch lah ya, jadi nggak sampai yang 5.000, 10.000. Terus karena kita juga mau mengakomodir dari ya, makanya kerjasama dengan Kalia juga kan, jadi kita mungkin the first NFT project yang menggunakan remote workers sebagai utility-nya. Jadi semua ya, setiap orang yang memiliki, jadi kita juga ada grade-nya gitu ya, jadi ada common, rare, sama legendary. Nah bagi yang punya rare sama legendary, nanti mereka bisa menggunakan fasilitas atau service dari si remote workers ini, bisa community manager, bisa virtual assistant gitu ya. Jadi kamu bisa pakai service-nya yang di provide sama RSA, terus dalam jangka waktu tertentu, dan juga ada beberapa utilities yang lain lah ya gitu. Utility based NFT ya gitu. Yeah. Utility based NFT, right? Nah, di sini there's a lot of buzzwords nih, which I think we need to uncover it with a scaffolding method ya, pelan-pelan supaya teman-teman sini juga tahu dan juga be on the same page as us gitu. Jadi we talk about utility, we talk about generative images, we talk about all kinds of application ya, all kinds of different types of NFT gitu. Tapi yang paling dasar itu bedanya Web3 sama Web2 itu apa sih? Maybe I can go to Ruan for this. Ya, boleh. Thank you for the question. Jadi Web1, supaya kita mulai dari sana ya. Web1 itu read. Saat ada informasi di website kita bisa membaca, tapi kita tidak bisa berinteraksi, komentar. Web2 itu read and write. Dan di sana kita bisa berinteraksi, muncullah Facebook, email, bahkan kalau ada artikel kita sekarang bisa komen. Kita sekarang masih kebanyakan di Web2. Web3 itu asset. Nah, saat aku ngomong aset tuh apa maksudnya? Jadi di sini semua ngerti digital works kan. Kalau kita punya satu digital file, aku kerja di post production. Jadi setiap kali ada edit sedikit, ada sesuatu yang berubah, kita export file yang baru. Nah, dan of course itu ada sistemnya export final. Kalau lebih rapi dikit seperti saya pasti export terus tanggal terus versi 1. Kalau export pada tanggal yang sama versi 2, versi 3. Kalau export hari ke esok. Nah, cuma yang membedakan kalau saya copy paste, kalau saya kirim file itu misalnya ke sutradara atau ke produser atau ke siapapun itu, siapa yang tahu mana yang ori? File digital tuh nggak ada yang kita bisa sebut original. Kecuali misalnya saya upload ke YouTube 1000 kali, terus download 1000 kali, baru kita lihat degradasi ya. Cuma to the naked eye, di original, kita nggak tahu itu yang mana. Karena this is the nature of digital. Artinya apa? Artinya digital tuh selama ini sangat susah untuk memperjualkan. Karena bukan seperti fisik. Fisik saya bisa pegang di tangan saya. Digital tinggal copy-paste, langsung value-nya hilang. Data blockchain. Blockchain teknologi dalam penjelasan paling simple, it's just a ledger, pembukuan. Siapa punya aset apa di blockchain itu. Jadi kalau bertransaksi di atas blockchain dan saya contohnya membeli aset digital, membeli NFT, saya tercatat sebagai pemilik dari aset itu, sah resmi. Dan yang indah dari blockchain itu
dia tidak centralized. Jadi yang pegang pembukuan ini bukan satu perusahaan, bukan satu entity, bukan satu badan pemerintahan, bukan. Yang pegang tuh semua orang. Jadi ada a consensus. Semua sepakat bahwa Ruan membeli NFT Robomod. Dia punya edisi sekian. Dan itu tidak harus mempertanyakan lagi. Saya tidak harus lewat escrow website yang menjual aset desain kayak contohnya DigitalOcean atau TeamForest atau apa. Enggak. Saya membelinya langsung di blockchain. Nah, ini menciptakan satu layer baru ya kalau kita pikir soal NFT dan Web3. Karena misalnya sekarang begini. Untuk kalau saya web designer dulu dan kalau saya mau beli theme, saya ke teamforest.net. Teamforest.net itu bagian dari Envato. Mungkin teman-teman tahu Envato. Dan kalau Envato hari ini down, kalau server mereka mati, kalau perusahaannya bangkrut, semua aset mereka hilang. Semua pembelian saya dari Envato, aset-aset saya akan hilang. Dan itu terjadi dengan banyak perusahaannya, tiba-tiba asetnya hilang. Di blockchain, kalau itu terjadi, satu website down, karena asetnya tidak di website itu, tapi umum, perusahaan lain tinggal masuk dan membuat website yang sama, misalnya Envato 2, dan mereka bisa mengakses data yang sama. Jadi aset saya aman. Nah, ini nggak terjadi di dunia Web 2. Kalau Tokopedia down, satu database-nya down. Kalau Facebook down, semua database dia, semua data dia down. Foto, semua teks yang kamu pernah nulis di wall teman kamu, semua DM, semua down. Blockchain ini nggak bisa terjadi. Jadi itu bedanya Web3 and Web2 ya, secara fundamental. Ya. Right. Thank you for the long-winded explanation ya. Tapi ini salah satu hal yang menarik banget karena dengan your explanation gitu ya. Literally kalau aset itu apapun juga bisa jadi ya gitu. Kayak I do remember Jack Dorsey's very first tweet itu juga jadi NFT gitu. You know, or even lain kali misalnya perbedain let's say dokumen-dokumen nih atau insurance policy yang mana yang benar, mana yang palsu. I mean like that basically blockchain solves all these problems ya. Nah, sebelum kita ke all the business use cases ya gitu. Mungkin Aulia, let me ask you. Sekarang kalau mau dari perspektif kamu ya gitu. Indonesia sekarang di mana sih, like how are people di Indo perceiving tentang Web 3.0 ini, or like crypto in general? Ya, ini just my observation ya, because I'm also very new in this. Kalau aku lihat sih, memang masih belum terlalu banyak ya yang aware sama Web 3. And pada saat mereka masuk ke Web 3, seperti aku bilang tadi, sama mirip-mirip seperti aku, bahwa mereka masuknya melalui cryptocurrency gitu. Dan itu adalah the first use case of blockchain kan ya, yang sangat popular gitu loh. Ya Ledger kan untuk mencatat duit dulu nih yang akhirnya banyak. Nah setelah Ethereum terbuat ya kan, Vitalik Buterin bikin Ethereum, terjadilah smart contract, akhirnya bisa di-attach blockchain itu ke mana-mana gitu ya. Nah tapi that's why orang-orang pada menggunakan itu untuk crypto, dan mereka lihat cuannya aja di situ ya, in the beginning gitu loh. Nah, sekarang during the bear market, I think ya, people start to shift into pengen tahu ya, kepo. Ini blockchain bisa apa yang lain gitu, ya kan? And at the same time, kalau kita perhatiin skills-nya akhirnya juga ke mapping sebenarnya, ya kan? Jadi kita bisa melihat misalnya developer blockchain tuh kebanyakan datang dari mana sih? Kemungkinan dari India, for example, ya kan? And then Indonesia sendiri contribute apa nih? Nah, kebanyakan kalau yang kita lihat tuh mulai banyak bermunculan community manager, virtual assistants, itu datang dari Indonesia gitu loh, ya kan? Dan menurut aku ini sangat baik, dan juga of course artis ya, mungkin Tommy bisa ngomongin soal itu nanti ya. Tapi ini menurut aku bagus ya buat orang Indonesia, karena orang Indonesia tuh emang udah dari darah dagingnya tuh emang suka bergaul gitu loh, ya kan. Sedangkan banyak kegiatan Web3 itu terjadi di Twitter, Discord, ya kan, dan itu semuanya pergaulan, ya kan. Banyak ngomong, banyak shilling, banyak segala macam gitu.
Nah, jadilah di sini ada tren yang kita lihat di Remote Skills Academy yang bikin kita juga pengen participate ke situ. Jadi teman-teman di Remote Skills yang tadinya hanya belajar virtual assistant saja, for example, kita ajarin juga. Recently kita baru kelarin course namanya Community Manager for NFT course. Ruan yang ngajar gitu. That's Nah, so cool. nah itu yang namanya lulusan kita tuh diantriin banyak orang gitu loh, ya kan? Udah banyak yang pada intern gitu loh, kayak misalnya di Kompas NFT juga ada ya kan yang intern gitu. So ya jadi menurut aku sih sekarang begitu ya, orang-orang awalnya emang taunya cuma crypto, NFT awal-awal, and then sekarang udah mulai shifting ke pengen tahu use cases yang lain. Especially karena di Bali sekarang menurut aku ya, bulan ini kita tuh ada berapa ya crypto event di Bali, blockchain event di Bali, banyak banget gitu loh ya kan. Dan menurut aku increasingly Bali akan menjadi hub of blockchain gitu in the world gitu. Semua orang kan pengen ke sini dan everyone is here. Komunitasnya juga sangat dekat gitu loh ya kan. So orang Indo menurut aku udah saatnya mulai gearing up sih untuk belajar lebih banyak soal in this space gitu. Oke. Nah, teman-teman kalau mau belajar tentang how to be a community manager or like equip the skills needed untuk Web 3.0, boleh ya ke Remote Boleh Skills. langsung ke website kita Remote Skills. Yes. I think the thing it's Remote Skills itu sekarang benar-benar you literally can access from anywhere on earth gitu, dan sekarang emang lagi booming Web 3.0 gitu ya. So I think hal-hal yang kayak Discord Manager gitu kan berapa tahun lalu kan nggak ada ya gitu. Discord was only mainly to use for like games gitu, or like another channel in which revolves around the gaming community gitu. Nah, ketika NFT masuk, nah semua orang harus download Twitter, harus download Discord, gitu kan ya. So Yeah, that's so aku ada ini ya, ada cerita. Jadi actually in the very beginning my experience in Web3 itu bukan bikin Robomod, tapi actually I angel invest in a game startup dari US. what's it called? Red Cat Multiverse namanya. Nah, Okay. mereka itu specifically bilang, Li, kita pengen community manager dari Indonesia. Tolong dicariin dan diinterviewin, you know. So it's really like request. Bukan gue yang bilang sama mereka, enggak, tapi mereka yang bilang sama aku. Gitu. Okay, I see. So before we continue ya, untuk teman-teman mungkin this is something that is important ya. Mungkin kalian udah tahu tentang kayak Bitcoin gitu, itu salah satu crypto gitu. Nah, tadi udah sempat ngomong ya Robomod itu di Ethereum chain gitu. Nah, the thing it's itu actually banyak banget macam-macamnya, macam chains-nya gitu. Ethereum chain, Solana chain, Avalanche, whatever gitu ya. So there's a lot right now gitu. Nah, tapi yang menarik nih, mungkin I'll go to Tommy for this. Before we go any further, what is your experience sih? Your first step into the world of Web 3.0 atau NFT as a digital artist? Oke, jadi ya Pak, kan memang basic aku kan memang ya kalau di ini vektor artis lah ya, karena aku memang segalanya pakai vektor dan ya terus begitu aku dengar about this NFT, this crypto artist or digital artist, ya itu sedikit bikin aku senang karena ya selama ini kan digital artist itu maksudnya ya kalau dibilang dibandingkan sama yang tradisional mungkin nggak selalu banyak tempat lah ya untuk bikin pameran fisikal atau pameran online maksudnya di tahu lah ya gitu. Nah begitu ini digital nih is a future for us nih buat digital artist gitu. Terutama yang ya maksudnya kayak aku yang memang daily-nya memang pakai digital apps, application ya gitu. Atau yang mungkin yang ada kayak Ruan mungkin yang bikin sound juga pakai ini ya maksudnya ya semuanya digital, terus ada yang video juga kan. Nah, itu cukup membuka sih, terus ya makanya aku langsung pengen nyoba gitu. Tapi waktu itu kan memang akses ke dunia Web3 itu kan masih kecil lah ya. Dan kebanyakan yang kita tahu kan semuanya dari US lah ya. Kebanyakan US atau Europe ya. Nah, one day yang memang tiba-tiba aku dikasih sama, kalau ada yang tahu ya, the great artist from Indonesia, Pinot. Ya sekarang dia lagi
masa penyembuhan karena kemarin stroke. Dia itu yang ngasih aku undangan ini, lu mau nggak buat masuk ke foundation. Jadi waktu itu foundation masih invitation only, jadi ya terus aku masuk. Dan aku masih nol tuh, walaupun udah tahu lah what is blockchain, what is ya this kind of cryptocurrency. Cuma ya gitu, ya modal nekat aja. Dan memang pas begitu masuk ke websitenya waktu itu memang kayak ya this something new gitu loh, kayak ada perasaan yang berbeda aja gitu loh. Gitu kan. Terus kayak ya cuma ya memang karena waktu itu memang belum banyak yang main di this kind of thing, terutama Ethereum ya memang awal pasti boncos gitu kan. Dan pas saat itu memang Ethereum lagi ATH, jadi cukup tinggi, jadi hampir kayak dan gas fee juga lagi tinggi. Iya, ya gas fee is so high gitu loh. Untuk minting sama listing you have like $500 ya. Teman-teman, gas fee itu basically is like the transaction fee gitu ya. Ketika you interact with application gitu, kamu harus bayar fee transaksi lah gitu. Nah itu nggak ada satu fixed fee. Itu harus lihat how congested the network is gitu ya. Jadi kalau mau tahu tadi Tommy bilang gas fee ya basically harus bayar that transaction ya. Dan untuk Ethereum notoriously kemarin kalau all time itu lumayan tinggi ya. Iya. Kalau mungkin analoginya gas fee itu adalah kamu punya barang, misalnya satu barang gini, terus kamu mau bawa barang ini ke, aku selalu bilang itu ke gudang dulu. Jadi itu kayak minting itu kayak masuk ke gudang dulu. Jadi kita bawa barang ini masuk ke sana, itu kan butuh biaya bensin ya. Betul. Ya, literally gas fee is bensin kan gitu. Kayak gitu maksudnya dari sana. Terus setelah itu kamu barang ini kan masih di gudang. Kamu harus listing taruh di etalase. Nah itu namanya ada lagi gas fee yang lain gitu. Jadi ya itu aku selalu cara jelasin ke orang-orang yang baru mau masuk ke NFT what is gas fee gitu sih. Terus ya udah aku coba ya memang tinggi banget ya. Terus ya long story short ya memang kemudian datanglah yang namanya Tezos juga kan. Tezos is they say that they are a clean blockchain lah ya. Jadi mereka sangat peduli pada energi sama ya sustainable gitu-gitu. Nah, menyambung apa yang dikatakan Ruan juga, kalau ya di dunia blockchain itu kalau jadi ada kasus waktu itu kan, jadi marketplace pertama di Tezos adalah Hickenloops kan. Terus kemudian terjadi ada suatu masalah dan ya sedikit drama, jadi itu harus ditutup. Kemudian kan, tapi karena memang teknologi blockchain ini, jadi semua data dan aset ini masih ada. Jadi begitu ada community yang ex-Hickenloops inisiatif untuk bikin sesuatu yang baru lagi, yang sekarang namanya Teya, jadi mereka bisa narik data dari sana gitu. Jadi semuanya aman gitu ya. Gitu. Ya udah jadi ya terus ya menyambung ke pengalaman lagi ya. Jadi aku ya memang tes pertamaku adalah di Ethereum, habis itu di Tezos, dan setelah itu mulai lagi kayak nyambung lagi sama ketemu lagi dengan ya Web2 Illustrator, seniman yang dulunya kita sama-sama jualan di marketplace fisikal gitu ya, yang atau di art market kayak kopi keliling gitu. Jadi ya kita ketemu lagi, kita kayak menyambung silaturahmi, reconnect lagi. Oh, kamu juga nyoba ya? Ayo kita belajar bareng, kita ya saling berbagi, saling sharing, support artis gitu sih. Jadi gitu. Terus ya udah ketemu lagi yang lain-lain kan banyak banget kan sekarang, banyak banget Web3 artis lah kita sebutnya kreator, sangat banyak. Dan benar juga kata Regan tadi, gak semuanya cuma gambar, ada kita ketemu kayak musik, ada kolaborasi bareng gitu, atau bahkan sekarang udah ada namanya creative coding ya, jadi itu udah ya beyond lagi itu bikin gambar dari coding, dan itu di Tezos itu banyak banget, dan kalau di Ethereum mungkin namanya art block ya, itu dan itu harganya sangat gila-gila gitu. Dan iya benar sih, dan menarik ya, soalnya if you're seeing more and more content creators or like basically visual artists or illustrators seperti Tommy itu makin banyak yang benar-benar mau nggak mau harus belajar nih tentang blockchain, tentang NFT, tentang dunia Web 3.0 gitu. Nah, menurut kamu nih, Tommy, should all designers dan artists go into Web 3? Nggak harus, tapi kalau mau, maksudnya yang tadi kata Ruan kan juga, the future is, ini salah satu future-nya ya, maksudnya the future of our technology.
walaupun sekarang super winter lah ya istilahnya. Apalagi sekarang kayak if you know Ethereum is down. Everything's bahkan down. harga Bored Ape juga turun banget kan. Maksudnya indikator blue chip itu kan Bored Ape kan untuk salah satunya gitu ya. Yeah. Jadi ya, but it's a good condition sih sekarang untuk kalau ada yang baru mau masuk ke dalam dunia Web3 ini ya. Karena ya secara semuanya turun, jadi kamu untuk mengeluarkan rupiah diubah dalam bentuk cryptocurrency itu lebih murah. Jadi ya jika pun terjadi kesalahan dalam ya tanda kutip lah ya Mas ya, supaya misalnya salah listing, salah minting, ya gas fee yang kamu keluar sedikit gitu. Terus apa misalnya biaya yang akan kamu keluarkan untuk hal-hal yang lain, misalnya ya apalagi kalau untuk bikin project ya. Bikin project nggak semua orang bisa sendirian atau berdua, misalnya biasanya ada tandem misalnya kayak ya ilustrator atau senimannya atau sama developer. Nah, untuk yang big project misalnya katakanlah kayak Karafuru atau apa Mindblower itu kan udah company lah ya maksudnya istilahnya yang kita ya very huge inilah tim ya manpowernya. Jadi ya itu juga butuh kapital yang gede gitu. Tapi kalau memang sebagai artis, terutama artis yang masih mau coba-coba nih, ya bisa sendiri dan maksudnya sekarang lah saatnya. Dan apakah harus semuanya masuk? Enggak juga. Karena ya itu semua pilihan sih. Dan kembali lagi ke aku belajar sesuatu sih maksudnya dari Pinot juga. Dia tuh kan umurnya udah 50-an lah ya. Dan dia tuh suka banget ngoprek, mau yang dari benda-benda masa lalu ataupun benda-benda masa depan, teknologi masa depan. Maksudnya untuk umur dia yang umur udah hampir 50-an ya dia termasuk artis Indonesia pertama yang nyoba di Ethereum Chain gitu loh. Gitu. Maksudnya ya kalau bisa kenapa enggak nyoba, dan kembali lagi ke narasi pertama yang aku bilang, kebanyakan teknologi masuknya lewat desain dan art ya, untuk pertama untuk testing. Apakah ini oke atau enggak. Sampai waktu zaman dulu QR code juga kan gitu, maksudnya kita ya zaman dulu 2010 mungkin masih ya apaan sih nih gitu kan. Iya. Sekarang kalau mau ditarik even before gitu, everyone was very suspicious like digital payment gitu-gitu juga. Iya, belum ada kan. Ya, salah satu proyek pertama waktu itu aku di salah satu digital agency. Jadi kita explore QR code, kita bikin kayak ada ilustrasinya juga, kita tambahin sesuatu buat waktu itu untuk kliennya Pocari. Jadi Ionopolis, jadi kalau tahu. Jadi ya itu kita explore dari sana QR code-nya, kita bikin gede, print gede itu taruh di baliho. Jadi orang bisa nge-scan. Dan ya udah, habis itu kan QR code sempat hilang gitu kan, kayak gone gitu. Dan di tahun 2-3 tahun terakhir ini baru muncul lagi, tapi itu udah bukan jadi sebagai alat maksudnya untuk scan art doang gitu kan, tapi juga udah jadi alat pembayaran gitu ya. Jadi menurutku itu sama dengan NFT sekarang. Mungkin sekarang kita lihatnya cuma art. Kedepannya ya tadi yang Regan bilang ya will be like our sertifikat tanah misalnya dikeluarkan oleh Bappenas, BPN Badan Pertanahan Nasional ya, cuma dari dompet BPN itu aja yang asli gitu. Jadi semua yang keluar dari di luar itu palsu gitu kan. Betul. Walaupun kita masih tetap butuh mungkin fisikalnya ya, tapi semua fisikalnya itu mungkin ada kodenya bisa yang kita cek di blockchain gitu. Validating the authenticity of that. Iya, ada authenticity. Oke. Nah, dari tadi sampai sekarang kita ngomongin tentang NFT terus ya gitu. Nah, I want to ask you everyone, is there other use cases when it comes to blockchain apart from NFTs? Iya. Jadi mungkin hal yang paling penting, value yang paling penting yang blockchain kasih, yang selama ini belum ada, itu adalah yang tadi kita sebut authenticity. Jadi blockchain ada beda-beda ya, bukan hanya satu blockchain, tapi teknologi blockchain itu ada beberapa network kita bilang. Network pertama yang dikeluarkan Bitcoin, dan saya dengan sangat pede bisa bilang Bitcoin adalah network komputer terkuat di dunia. Lebih kuat dari network CIA, lebih kuat dari network pemerintahan Amerika Serikat dan semua pemerintah di dunia. Karena Bitcoin sampai hari ini belum pernah dihack dan tidak akan dihack, secara teori mustahil. Karena networknya terdiri oleh komputer-komputer anonim yang kita nggak tahu lokasinya di mana. Jadi dan itu ribuan. Siapa aja bisa menjadi
validator dari network Bitcoin. Saya bisa pakai komputer saya sekarang untuk menjadi validator network Bitcoin dan semuanya anonim. Jadi untuk hacker ngehack network Bitcoin, untuk mereka mengubah authenticity itu, mereka harus ngehack 51% dari network itu, konsensus. Dan untuk melakukan itu, mereka harus ngehack jutaan mesin keliling dunia. Itu mustahil. Nah, this is the value of blockchain. Jadi saat kita punya satu sistem, satu code yang kita bisa percaya, kita tidak usah lagi mempertanyakan. That changes the game. Karena selama ini di dunia digital, ini tidak memungkinkan. Kalau secara fisik, saya bisa bilang ini botol air. Dan nggak ada yang bisa argue dengan saya, karena kita bisa cek ini botol air. Kita mau cek aset apapun, kita bawa satu expert itu bisa bilang, ya, this is the real Mona Lisa, ini spare partnya asli, ini bla bla bla. Mereka bisa cek. Tapi secara digital selama ini mustahil. Karena masalah yang tadi saya sebut, when I copy and paste the file, kalau saya download film dari website torrent, how do you know it's the real one or not? How do you know? Apa yang membedakan? Ya, di blockchain sekarang kita nggak usah mempertanyakan lagi. Jadi kalau sesuatu tercatat di blockchain, ya, dan kita tahu itu alamat resmi. Alamat tuh by the way itu kayak domain. Misalnya saya terima email dari pajak dan saya lihat, oh ini .gov.id atau .id gitu. Saya tahu itu resmi dari pajak gitu ya. Jadi kalau saya terima satu aset, apapun itu di blockchain, mau aset digital, tapi kita sebutnya crypto asset sebenarnya ya. Tapi bukan hanya coin, bisa file digital, file digital banyak ya. Everything we do now is digital ya, data. Bisa sertifikat tanah, bisa sertifikat mobil, bisa surat lahir, bisa authenticity of a physical work, bisa juga tiket buat saya terbang dari A ke B. Use casesnya sangat banyak, jadi saya mau kasih beberapa use case aja ya supaya teman-teman dapat gambaran nih. Pertama sebagai membership. Jadi ini yang paling banyak kita sekarang lihat. Orang beli NFT, mereka dapat membership. Artinya apa? Mereka dapat akses ke komunitas satu. Atau mereka dapat akses ke fasilitas dua. Walaupun digital community-nya. Jadi kalau mereka tidak memegang aset ini, mereka tidak bisa masuk ke channel tersebut. Ini udah terjadi di Telegram, Discord, dan akan terjadi di yang lain-lainnya. Terus kedua, mereka bisa pakai sebagai authenticity untuk sesuatu di dunia nyata. Ini pun sudah terjadi karena di Bali di sini ada satu perusahaan properti yang menjual properti mereka lewat NFT dan pembayarannya bisa dengan kripto. Nah, orang pikir gila banget, siapa yang mau beli pakai kripto? Puluhan ribu US, ratusan juta. Oh, orang-orang yang mungkin contohnya ya, orang Rusia yang stuck di Bali karena kemarin perang Rusia Ukraine dan mata uang mereka jatuh 40%. Dan buat mereka USDT jauh lebih aman. Jadi sekarang mereka punya kripto banyak, kripto yang stabil. Mereka nggak beli Ethereum, Bitcoin. Kripto ada juga yang stabil ya, yang nggak pernah berubah. Kita sebutnya stable coin. Dan mereka beli USDC, USD Coin, atau USDT, USD Tether. Dan mereka nahan itu di dompet mereka. Dan itu satu USDT terkait ke satu US dollar. Konsepnya begitu. Jadi nggak turun naik. Jadi mereka bilang, oke, sekarang aku aman. Mata uangku turun. Yang misalnya kemarin aku ada berapa ratus juta di bank, sekarang nilainya setengah. Because my country went to war. That's crazy. Ya. Dan pembayaran kripto itu dalam beberapa detik. Ya, itu jadi saya nggak usah transaksi lewat bank, tunggu 2-3 hari, kirim 300 juta. Saya kirim 300 juta dalam 2 detik. Dan saya nggak usah minta permission ke siapa-siapa. Ya, that's crazy. Think about it. Secara pembayaran itu that's amazing ya. Ketiga, dan ini mungkin paling penting, it protects your privacy. Blockchain itu melindungi privacy kita. Karena kita nggak usah pakai, ini juga bahaya, tapi kita nggak usah isi data-data KTP, isi data know your customer, KYC ya. So it protects our privacy sebenarnya. Kadang aku mau COD, aku mau beli Vespa yang tua, waktu itu di Jakarta aku beli Vespa yang tua. Aku mau beli 3 juta, itu urusanku. Nggak, no one has to know gitu ya. That's my business, aku mau bayar berapa ya, no one has to know. Dan oke, aku ngerti saya butuh surat untuk mengemudi untuk Vespa itu supaya bisa jalan supaya saya bisa
jalan di jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya mau beli layar komputer yang lama, aku mau bayar 10 juta, 5 juta, that's my business. No one has to know. Saya nggak mau bank tahu, saya nggak mau pemerintah tahu. Alasannya ya, it's up to me, it's just my business, it's my privacy. Di dunia digital ini, selama ini, it's not possible. Karena setiap kali kita bahas soal payment di dunia digital, orang tuh harus masukin bank details, harus masukin private information yang pada ujungnya dihack karena because of data leaks ya. Saya pakai Dropbox dan Google Drive aja juga berapa kali kehack data leaks. They just don't tell you gitu ya. Gitu. So this technology tuh there's so much possibility. Sorry, aku kasih contoh lagi. Tadi yang soal Vespa misalnya ya. Saya beli Vespa dan ini udah terjadi by the way dengan brand Louis Vuitton dan Hermes. Mereka udah melakukan ini. Jadi misalnya saya beli Vespa, saat saya membeli Vespa resmi dari dealer Vespa itu mengirimkan saya NFT, satu sertifikat yang menyatakan bahwa saya memiliki Vespa dengan nomor plat tertentu, nomor mesin tertentu, bla bla bla. Oke, sekarang saya mau servis setelah 1000 km. Saya bawa ke bengkel Vespa resmi. Mereka akan meminta saya, boleh nggak daripada saya bawa buku dan buku itu hilang, boleh nggak kamu kirim NFT-nya ke kita? NFT-nya dikirim ke bengkel Vespa ini dan ditahan selama 3 hari. Mereka servis. Waktu selesai, NFT-nya dibalikan ke saya. Dengan begini, sekarang ada pembukuan publik tercatat di blockchain bahwa saya menservis Vespa saya setelah 1000 km. Louis Vuitton dan Hermes melakukan ini, kenapa? Karena mereka mengeluarkan statement begini, kalau kamu jual tas LV di pasar kedua, tapi tidak memiliki NFT-nya, we don't accept it. Kita nggak akan anggap resmi. What do? They control the secondary market. Karena kita tahu tas-tas seperti itu pasar duanya tuh luar biasa banget. Nah, think about this as a creator ya, as a creator. Mungkin hari ini konten saya waktu saya upload belum ada cost, ada value tapi belum ada cost. Nggak ada yang mau beli untuk harga segitu. Mungkin dalam 10 tahun akan ada cost-nya naik because I know that there's the value. Mungkin akan ada orang yang plagiarize saya. Dan 10 tahun ke depan mungkin Instagram nggak ada lagi. Jadi saya nggak bisa membuktikan, nih, aku upload duluan nih konten saya. Aku upload lewat blockchain, aku upload sebagai NFT, dan aku bilang, if you want to use my content, if you want to use my photo, my music, my design, you have to buy this NFT. You have to pay me. Dan kalau mereka tidak bayar saya, aku bawa ke pengadilan. I know, kedengarannya ekstrim. Tapi di Belanda, saya blasteran Belanda. Di Belanda, kripto aset sekarang bisa dipajakan, sama seperti rumah. Setiap tahun saat saya isi pajak, mereka tanya, kamu punya aset kripto nggak? Kalau saya punya NFT, yang jumlah nilai total NFT koleksi saya di atas 30.000 euro, saya harus bayar pajak untuk menahankan NFT itu. Ya, jadi pemerintah sudah anggap ini serius. Dan menurut saya nggak lama lagi OJK akan anggap ini juga serius karena duit yang keluar dari sana tuh udah nggak main-main lagi. Ya, sampai ya saya nggak usah go into the whole Gozali and project-project terbesar, tapi itu jutaan dolar. Jutaan dolar dari Indonesia loh, bukan dari luar, dari Indonesia, jutaan dolar. Dan mungkin ada 10 orang, 15 orang per project, maksimal 20-30 jutaan dolar. Nggak main-main loh. Gitu. Jadi the use cases kita belum kebayang aja. Karena waktu internet pertama diciptakan, nobody thought we would be having this conference. Nobody thought bahwa kita akan memakai aplikasi untuk pesan makanan dan saya nggak usah keluarin dompet saya. Nobody thought that. So just think about that. Yeah. Right. Ya, from what you're saying itu banyak banget use cases itu nggak cuma in the digital realm, tapi it could be translated into the physical world, gitu ya. Passes, membership, even I saw ada festivals gitu, mereka juga in order to go into the festival, music festival gitu, belinya NFT-nya gitu. Dan kalau beli NFT ini ada kayak tiket kan ada kayak A class, B class, C class gitu kan. Nah, itu juga NFT-nya ada those kind of grades gitu. Yang
bisa get more access into more stuff gitu ya. Iya. Again, if that is the case ya, businesses sekarang atau entrepreneurs ya sekarang yang tertarik dengan not only just NFT tapi the use cases of blockchain. Skills apa sih yang entrepreneurs and businessmen sekarang perlu untuk kayak misalnya mau bikin company atau bikin project? Skill apa yang mungkin mereka harus perlu tahu? Mungkin Lia, you want to answer this? Skills yang mereka perlu, ya sebenarnya bukan skills, lebih ke mindset mungkin ya. Di mindset of yang kata Tommy tadi, curiosity tadi ya, rasa ingin tahu untuk ini apa sih, kepo gitu loh, ya kan? Yep. Dan ya tambahan several other use cases kan, misalnya kayak ada decentralized finance juga ya kan, decentralized apps, terus ada DAO juga di situ ya kan, which is bisa kepake sebenarnya at some point, whether untuk bisnis as in building venture atau apa, bisa untuk komunitas juga gitu. Dan itu lebih ke mereka harus, menurut aku ya, business people itu perlu expose themselves gitu loh. Jadi banyak-banyak baca, banyak-banyak nonton video, banyak-banyak ya ikutan course kayak kita lah ya. Kayak Remote Skills Academy, and then also datang ke acara-acara gitu. Kalau awalnya nggak ngerti kayak sekarang misalnya nggak ngerti gitu ya, ya udah duduk aja dengerin gitu loh. Ntar lama-lama ada yang nyangkut beneran. Aku dulu juga kayak gitu. So I guess itu yang paling penting ya, the mindset. Right. Nah sekarang mungkin at this point of time ini ada satu question ya on like banyak banget sekarang orang mau masuk ke dunia Web3 gitu ya. Tapi I mean like not everyone it's very digitally savvy gitu ya. Mereka takut karena ini kan again uangnya itu kan nggak main-main ya. Itu lumayan gede ya. Dan aku percaya kalau mau belajar itu harus terjun, harus apa What ya? do you mean uangnya nggak main-main maksudnya? I mean like it's huge. One Ethereum is huge, it's a lot of money gitu, dan it's a commitment juga kan, karena kita kalau mau shift this mindset, I personally believe kita harus terjun sih, which means kita pakai uang sendiri ya gitu. Nah, what should people do sih? Like what are some of the things they should be aware of, dan juga how to get started di dalam this learning in Web 3.0. Iya beneran harus nyoba. I think langkah pertama tuh punya wallet ya. Correct me if I'm wrong, Ruan ya. Tapi I think the first step is to have your own wallet gitu. Kalau emang ya banyak yang kayak at least misalnya kayak aku punya MetaMask for example ya kan. Jadi cobain punya decentralized wallet. Kalau misalnya itu terlalu jauh, bisa coba dengan centralized wallet dulu juga nggak apa-apa sih menurut aku. It's a good start gitu loh ya kan. Jadi misalnya kayak sebut ini merek apa, banyak lah di Indonesia lah ya, jadi kamu bisa join dan seperti yang tadi kamu bilang Regan, sebenarnya nggak perlu sebanyak itu, kita nggak perlu satu Ethereum untuk mulai gitu loh ya kan, untuk nyoba-nyoba investing atau apa, nggak perlu segitu, enggak. I don't know berapa ya, cuma menurut aku kayaknya enggak deh. I think even $10 or something juga bisa. Iya, biasanya sih itu ya, orang-orang mereka lihat harga Ethereum itu udah kayak gede banget, tapi mereka nggak tahu bisa beli kayak 0. Oh iya, kamu bisa beli 0.00. Yeah, or like mereka lihat kayak ini kayak the Bored Apes or like even Karafuru gitu udah kayak mahal banget. I cannot buy anymore, I want to try tapi udah bisa. Yeah, I kasih tahu ya. I kasih tahu my first NFT is actually a free mint. Oh, there we go. So maksudnya nggak perlu juga gitu ya kan, nggak perlu. So at least you have the wallet ya kan, paling bayar berapa buat gas fee-nya for now kan masih lagi murah gitu loh ya kan. Robomod, kalau Robomod udah min belum? Ya, Ruan mungkin mau jelasnya atau Tommy? Belum. Jadi kita punya main collection belum di mint, tapi kita udah kolaborasi dengan 46 artis. Jadi Kak Tommy kemarin kasih template Robomod dan kolaborasi dengan 46 artis. By the way, kalau buat mulai ya aku kalian benar dompet duluan, tapi I would research first. Ya, baca aja. Kalau nggak suka baca, dengar podcast, nonton YouTube.
Dan kalau mau tahu channel-channel apa, nanti kirim DM ke Metarupa di Instagram atau di Twitter. Saya akan balas, saya akan kasih bahannya. Kalian harus ngerti konsepnya dulu. Tapi kalau mau langsung meluncur, silahkan. Kenapa enggak? Dan bukan hanya Ethereum ya. Kalau ada kalian mau masuk ke Tezos dari Metarupa, kita kirim dana ke kalian. We will send you free money. Kayak cuma 10.000, tapi itu cukup untuk membuat mint kalian pertama. Jadi nggak usah masukin ID di centralized exchange, nggak usah lewat KYC gitu-gitu. Hanya untuk coba, kalau ada yang mau coba. Tapi Robomod belum mint, kita masih dengan artist collaborations. Nah di NFT kita gandengan tangan ya. Komunitas tuh sangat penting. Jadi kalau kita kerjasama, itu malah proyek kita naik. Karena kolektor-kolektor dari semua seniman lain akan lihat, oh ini kreator yang saya suka, artis, desainer, ilustrator yang saya suka. Kenapa mereka kerjasama dengan proyek ini, Robomod? Gitu. Jadi ya dalam kolaborasi dua-duanya naik. Jadi it's a friendly space gitu loh. Dan ya Kak Tommy mungkin bisa jelasin lebih soal itu kalau mau bicara lebih. Ya tambahan, ya mungkin benar yang dibilang. Aku nambahin, jadi ada istilah namanya DYOR ya, do your own research itu ya. Jadi ya. Dan FDA maksudnya, not a financial advice ya. NFA. Ya, karena ya memang kalau untuk masuk sekarang itu malah udah sangat amat terbantukan, nggak zaman kayak awal-awal dulu ya, maksudnya waktu booming banget, karena udah banyak yang pelakunya, dan udah banyak juga pelaku-pelaku ini yang siap membantu teman-teman untuk onboarding ke dunia ini, Web3 ini, terutama khususnya NFT ya. Misalnya, dan juga ada beberapa komunitas kayak ya tadi Metarupa itu, they give the free minting fee gitu, buat yang memang serius gitu mau nyoba gitu. Dan banyak banget blockchain yang, again kan yang terkenal yang pasti Ethereum kan. Padahal kan banyak banget blockchain yang secara kantong sangat ramah, affordable gitu ya, kayak Tezos, Solana, mungkin Algorand atau apalagi itu Pak, yang sama ya paling free ya Polygon gitu kan. Itu layer 2-nya Ethereum. Iya, ya maksud apa ya? Polygon mungkin kelihatannya kayak apaan sih gitu kan. Apalagi kayak banyak project-project dan tanda kutip rubbish yang dibuang di Polygon. Tapi apa ya? Untuk saat ini mungkin masih kayak gitu, karena again we are masih too early ya untuk semuanya ya, bukan untuk setiap blockchain termasuk semua teknologinya. Tapi beberapa brand gede sudah kayak melirik beberapa blockchain, kayak Polygon itu dilirik sama Disney. Mereka udah kayak apa ya? Kayak mereka jadi kayak semacam apa ya? Kayak nge-funding dan inilah ya mau menyambungin, karena Disney kan juga sebenarnya udah masukkan ke VV itu kan. Jadi mereka masuk ke dalam satu marketplace. Nah, ya seperti kita tahu Disney full of many IPs, brands, apa ya, kecil-kecil Star Wars, Nat Geo, bahkan yang apa Marvel dan their own princesses ya gitu. Ya mereka pasti akan bikin sendiri dan mungkin mereka akan coba pakai beberapa blockchain. Salah satunya mungkin ya Polygon ini. Jadi ya kalau mau masuk maksudnya masuklah dari ya again aku nggak bisa menjamin kalau blockchain akan seperti apa nantinya ke depannya. Dalam setahun aja itu semuanya udah berubah ya, drastis. Teknik marketingnya berubah, bisnisnya berubah, secara apa nilai dari tiap cryptocurrency beda-beda banget. Ada yang drop parah, ada yang tetap stabil gitu kan. Terus ya itu jadi memang harus dior sendiri sih maksudnya. Tapi ya kalau memang takut ya bisa nanya-nanya ke orang gitu ya. Yang penting research, belajar dulu ya, gitu. Dan juga siapin wallet dan cobalah eksperimen dan have a business mindset gitu. Nah, menambahin yang soal tadi kita lagi ada artis collab tadi sama 46 artis Indonesia. Dan buat teman-teman yang lagi di Bali bisa lihat tuh kita lagi ada exhibition di Superlative Gallery. Okay, cool. Right. I have 2 more questions ya. Nah, ini pertanyaan lumayan menarik karena ini juga satu hal yang 2 tahun lalu ya, aku sama sepupu saya gitu, dia adalah illustrator as well. Tapi kenapa dia nggak suka banget dengan NFT dan dunia ini? Karena dia percaya this is what she believes ya, kayak NFT itu
it kills the community, it kills the culture di mana orang do it because of the artwork. Karena sekarang kan people are like FOMO ya gitu, fear of missing out gitu, kayak kita harus bikin nih yang generative artworks, kita harus punya jual NFT gitu. Nah, gimana tuh? Kalau ada illustrators or like digital artists yang agak conflicted internally in terms of whether they're gonna do it of their own, appreciation atau is this just for money? What do you think, Tommy? Ya, again sebagai barang baru ya, teknologi is a thing ya, maksudnya ya udah kayak koin lah, ada dua sisi ya. Memang pasti akan ada, pertama pasti ada pertentangan dulu ya. Let's say katakanlah ojol ya. Siapa sih yang dulu gak menentang itu ya, bahkan user sendiri atau pangkalan gitu ya, ya kan? Ya something like that lah, maksudnya kayak atau misalnya apa ya, kamera analog sama dengan kamera versus kamera digital, atau yang paling baru sekarang AI versus human gitu, AI art ya kita sebutinnya. Ya apa ya, ya dunia berkembang sih. Ya memang kalau ada yang memang nggak setuju ya kita nggak bisa paksain. Ya, it's just like a religion or political view aja sih menurutku gitu ya, maksudnya. Dan tapi kalau memang kamu sudah ngelakuin Dior dan kamu tahu, oh ya pasti akan ketemu kalau ternyata ya satu, nggak semua blockchain itu nggak go green gitu ya, nggak energy safe gitu ya, maksudnya. Ya kata tadi yang aku bilang kan kayak Tezos itu aman, maksudnya mereka bahkan juga nggak cuma di NFT kan, mereka juga teknologi blockchainnya mereka dipakai sama McLaren. Terus ya untuk ya, dan blockchain itu nggak cuma buat ya itu, jadi mereka kayak bisa update teknologinya tiap ini, nggak perlu satu orang mungkin megang satu. Kalau kita tahu ATM kan satu orang megang disket gitu, masukin dulu ke ATM, update lagi gitu. Ya sekarang kalau pakai blockchain semuanya bisa langsung terintegrasi gitu ya, dan decentralized gitu. Jadi siapa yang mau update juga bisa gitu. Terus ya soal pasti yang jadi konflik di antara ilustrator itu adalah karya mereka, misalnya mereka taruh di DeviantArt gitu ya, atau di Behance, terus kemudian diambil orang, diakui dan ditaruh di dalam blockchain, dan dijadiin NFT. Ya hal seperti itu pasti akan terjadi ya. Nggak ngomong di dunia digital aja kan, di dunia real aja pasti kamu sering ketemu orang-orang yang ambil karya orang, dicetak di kaos terus dijual murah di Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Nah itu udah bukan melegalkan, tapi ya pasti akan terjadi. Nah itu gunanya ada community di NFT, juga ada community-nya yang kita saling support, yang saling melaporkan. Ini ada loh yang copy minting itu ya itu tadi kayak nge-plagiat ya, ngambil punya orang terus diakui punya dia. Terus ya kita sama-sama akan langsung nge-report ke misalnya ke OpenSea atau ke PEA-nya. Oh ini barang curian gitu. Dan semuanya akan langsung diturunin gitu. Dan itu sudah banyak kasus yang kayak gitu. Jadi artis support artis, community support each other gitu loh. Dan kalau ya pasti ya itu sih menurutku kebanyakan karena dua hal itu ya, pemakaian energi sama plagiarisme. Justru malah NFT itu malah mengautentifikasi karya kamu. Kalau kamu yang taruh pertama dan memang legit kamu yang naruh, itu udah akan tercatat. Mau kamu udah mati, terus kayak apa gitu, selama masih ada internet dan ada komputer satu gitu ya, yang bisa mengakses blockchain itu ya, kamu adalah pemilik utama dari NFT yang kamu ini upload itu, gitu sih. And the public will know gitu. Yeah, public will know. Iya, continuing on my sharing ya, this cousin of mine ketika udah kan itu kan 2 tahun lalu ya, kita ada debat, dan I've been sharing with her, evangelizing to her, and it's so important to share and educate people. I think it's super important karena 2 years down the road in this year, she started putting into her wallet the Ethereum and started generating upload. So people change ya, people's mindset dan apa ya, awalnya takut, tapi ya yang penting sih mindset yang selalu mau belajar ya gitu. Now, I have a closing question ya, last one. I think it can go to Ruan, Lia, or Tommy gitu. Ada yang tanya dari Rizky. Saya mau bertanya, kira-kira untuk bisnis NFT standar apa saja yang dibutuhkan untuk bisa sukses di bisnis tersebut? Mulai dari segi estetika, atau komunikasi, atau tren. Mana? Ruan aja. Ruan? Ya, oke. Jadi karena NFT itu sebenarnya teknologi, dia bisa ambil beberapa bentuk.
Mungkin teman-teman bingung kenapa NFT yang secara seni jelek, ya subjektif, tapi kebanyakan orang bilang jelek. Tapi harganya bisa gilaan. Terus ada orang yang bingung kenapa satu cantik banget, tapi harganya murah banget. Nah, pertama, sama kayak produk apapun ya, sebenarnya yang kita jual tuh produk. Produk ini dalam bentuk apa? Apakah itu dalam bentuk merchandise, apakah dalam bentuk membership, apakah dalam bentuk authenticity certificate, apa itu? Yang kita mau jual tuh apa sebenarnya ya? Jadi aku bakal fokus ke itu. Kedua, aku bakal fokus, dan ini yang paling penting di NFT, ke komunitas kita. Nah, mungkin di dunia bisnis kita bilang clients. Tapi jujur kalau anak-anak seni, rata-rata klien tuh usually more than clients ya. Karena biasanya kenalan dari kenalan atau apa gitu, and kalau senang mereka balik ya, at least di film begitu ya. Kalau senang mereka balik. Dan biasanya ada orang yang kita kenal baik, mau itu teman atau teman dari teman, yang kenalin kita ke klien ini. Jadi itu sebenarnya di NFT kita sebut klien kita is a community ya. Dan community itu ya kayak client relationships, we have to make them feel valued. Ya, thank you for being here. Thank you for being part of this brand, atau di NFT kita bilang thank you for being part of this project gitu. Jadi apa sebenarnya yang community kita, klien kita mau? Kita targetnya siapa gitu ya. Nah, baru dari sana aku bakal fokus ke tipe apa NFT secara teknis ya. Tipe apa NFT yang aku akan keluarkan. Contohnya NFT itu bukan hanya satu tipe, ada one of one, itu ERC-721, ada ERC-1155, ini standar token NFT yang bisa membuat banyak versi of the same asset. Contohnya kayak magazine, aku cetak banyak tapi edisinya semua sama gitu, tapi kopinya sama. Nah, sedangkan ada kayak yang one of one itu kayak art, that's the only physical painting gitu ya. Jadi aku dengan apapun, dan ini aku belajar karena dari perfilman, aku selalu look at the deliverable first. Deliverable-nya apa? Kayak timeline-ku apa, dan target audience-ku apa, dan what is my deliverable. Dari sana baru aku work my way backwards. NFT itu sama. What do you want to accomplish with NFT? Kalau bisnis ini hanya mau sekedar, aku cuma mau bilang aku masuk ke NFT, ya talk to us gitu. Nanti we'll figure out. Ya, maybe NFT is not for you. Tapi kalau kalian mau membangun komunitas, dan karena bagusnya NFT begini ya, kayak kalau saya punya membership, aku kalau punya gym membership, aku nggak bisa jual ke orang lain. Di NFT bisa. Aku bisa jual gym membership aku ke kalian. Bisa. Jadi saya bisa lepas dan tetap untung, atau lepas dan ya udah break even misalnya begitu ya. Jadi you really have to think about what you want to make before you consider NFT standards, whatever bisnis apa gitu. Ya, aku harap membantu jawabannya. Maaf lama. Luar biasa. Thank you so much for that explanation. Yeah, I think it's super crucial for everyone to know that, you know, what kind of like any business, any company out there, why? The why question, yeah. Why do you want to build the company? Why do you want to, you know, start your NFT journey gitu. Nah, kalau kalian mau belajar lagi, remember there's a community here, Metarupa. Okay, there's a community, so do follow Metarupa ya di Instagram, and in Twitter ada nggak Metarupa? Ada di Twitter Metarupa _NFT. Yeah. So that is if you want to start and find a community, dan juga Remote Skills Academy ya, untuk equip yourself with the skills that is needed for the future ya, di Instagram, okay? And of course you can go to the website langsung gitu. Alright. Dan juga yang paling penting, Robomod NFT di Twitter as well as Instagram. Do follow them and do not miss out on any announcement. Alright, udah ada di chat box-nya, jadi kalian boleh lihat gitu. Okay, so once again, I think sayang sekali udah jam 4, we can go on and on. I think there's just a lot of things we can cover, and we did previously had a Twitter space ya. Jadi, you know, do look out for Twitter space in the future, dan juga, you know, check out the Twitter as well as Instagram juga. So thank you so much, everyone. Thank you, Leah. Thank you, Ruan, and thank you, Tommy, for today and in this session. Thank you so much. Thanks for having us. Thank you.